Pada zaman Khalifah Wathiq Billah, ada seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Syekh Ahmad bin Nasr al-Ghuzai. Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah yang pada masa itu dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena beliau menolak, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, akhirnya pada masa Khalifah Wathiq Billah, beliau harus dipenggal kepalanya karena menurut ulama Mu'tazilah yang pada saat itu dipercaya oleh Khalifah Wathiq Billah, yakni Syekh Abdurrahman bin Ishaq, bahwa Ahmad bin Nasr al-Ghuzai sudah kafir dan keluar dari agama Islam. Atas pendapat inilah kemudian Syekh Ahmad bin Nasr al-Ghuzai dipenggal kepalanya dan kepalanya dikirimkan ke Baghdad, kemudian digantung membelakangi arah kiblat. Tapi kemudian Allah tunjukkan ketika ada seseorang yang menjaga kepala yang digantung di Baghdad tersebut, kepala seorang ulama Syekh Ahmad bin Nasr al-Ghuzai, di waktu malam kepala tersebut berputar menghadap ke arah kiblat dan keluar dari lisan beliau surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa Syekh Ahmad bin Nasr al-Ghuzai adalah ulama benar. Allah tunjukkan langsung kemuliaan dan karomah beliau. Nah, ini bahayanya apabila satu negara itu dipimpin oleh pemimpin yang mengangkat ulama-ulamanya yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena banyak sekali aliran-aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki keyakinan takfiri. Jika berbeda faham dengan dia, maka orang tersebut kafir, keluar dari agama Islam, harus dibunuh, halal darahnya. Ini di zamannya Khalifah Wathiq Billah. Pada masa itu, ulama-ulama yang diangkat itu lebih dominan kelompok Mu'tazilah atau memiliki faham Mu'tazilah. Dan Hizbut Tahrir, kalau kita lihat di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, maka bisa kita lihat bahwa akidahnya Hizbut Tahrir ini lebih cenderung, lebih condong ke akidah Mu'tazilah. Maka banyak dunia yang menolak Hizbut Tahrir ini karena memiliki faham takfiri. Orang-orang yang berbeda dengan dia, maka dia hukumkan kafir. Orang-orang yang tidak mau mendukung khilafah ala Hizbut Tahrir, bukan khilafah ala minhajin nubuwah, mereka kafirkan. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa in soma, walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Masih mengakui hukum tagut, musyrik. Apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata. Dan perlu kita tahu bahwa Hizbut Tahrir itu tidak serius untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Yang mereka inginkan hanyalah nafsu kekuasaan. Yang mereka inginkan hanyalah merebut kekuasaan dan menguasai satu negara dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara yang tidak baik.